Bab 2281. Sein api hitam terbunuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak master sekte, tetua, dan kultivator terbang menuju istana abadi, dan pemimpin mereka adalah orang suci api hitam dan Yi Fan Feng. Mereka berdualah yang pertama kali menemukan posisi King Feng dan yang lainnya, sehingga mereka tiba dengan kecepatan tercepat, tetapi mereka berdua adalah orang suci yang sempurna, dan bukan merupakan kekuatan setengah abadi. King Feng menatap kedua orang ini, dan sekilas niat membunuh muncul di mata mereka, karena mereka tahu murid lawan adalah putra suci api langit dan putra suci angin hitam. Saat mereka berada di dalam Valen Immortal Arena, putra suci api langit dan angin hitam selalu ingin membunuh King Feng, dan telah menyebabkan banyak masalah baginya, namun pada akhirnya King Feng membunuh mereka berdua. Sekarang, tuan mereka ada di sini, dan tentu saja King Feng juga tidak akan membiarkan mereka pergi. King Feng melangkah maju dengan kecepatan luar biasa, dan dia melangkah di depan mereka hanya dengan satu langkah. Santo api hitam tertawa terbahak-bahak, dan berkata, King Feng, kau tidak mengambil jalan terbuka menuju surga, namun kau berani datang ke neraka tanpa pintu. Hari ini adalah tanggal kematianmu, aku akan membalaskan dendam kematian muridku. Sinar dingin muncul di mata Sein api hitam, saat ia tiba-tiba menghunus sebilah pedang besar. Pedang itu berwarna hitam, panjangnya sekitar 2 meter, lebarnya 4 jari, dan beberapa tulisan jimat hitam terukir di atasnya. Tulisan jimat itu mengandung kekuatan yang mengerikan, ia mengguncang kehampaan tepat saat ia muncul. Santo api hitam berteriak keras, mengaktifkan esensi vital suci internalnya, dan mentransfernya ke bilah pedangnya. Esensi itu membelah udara, dan menebas ke arah King Feng, seolah ingin membelah tubuh King Feng menjadi 2. King Feng berdiri di sana tanpa henti, hingga pedang hitam lawan tiba tepat di depannya, lalu dia sedikit mengangkat jari telunjuk kanannya, dan menembakkan seberkas petir 9 warna. Tepat saat petir 9 warna itu muncul, langit dan tanah kehilangan warnanya, dan ruang angkasa hancur. Kilatan petir 9 warna melesat ke arah bilah pedang hitam, dan dengan suara letupan, bilah pedang hitam itu hancur berkeping-keping, lalu tanpa halangan apapun, melesat ke tubuh orang suci api hitam. Percikan, percikan. Santo api hitam terpanggang hitam, sambil menjerit kesakitan, ia jatuh tersungkur ke tanah, dan tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Ia pun tewas dengan mengenaskan. Kilatan petir 9 warna itu sungguh kuat, ia membunuh Blackfire Saint tingkat puncak hanya dengan satu serangan. Yi Fan Feng di sampingnya ketakutan, dan wajahnya berubah. Keahliannya mirip dengan Sein api hitam, jadi ketika dia melihat Sein itu terbunuh dalam satu serangan, dia berbalik dan lari. Yi Fan Feng tahu bahwa Tian Xingming dan tetua batu langit akan segera tiba. Hanya mereka yang bisa membunuh King Feng sebelum dia. Dia adalah lawannya, jadi yang terbaik adalah lari. King Feng tertawa dingin, lalu berkata dengan nada meremehkan, kau mau lari? Apa kau pikir kau bisa lolos? King Feng melepaskan seberkas petir 9 warna lagi dan menyerang Yi Fan Feng. Percikan, percikan. Kilatan petir 9 warna menyambar tubuh Yi Fan Feng dan tiba-tiba menghancurkan tubuhnya serta berubah menjadi abu. Wajah Dewa Darah dan Jenderal Dewa Langit berseri-seri karena kegembiraan saat mereka melihat ini. Mereka hanya mengkhawatirkan King Feng, tetapi setelah melihat betapa kuatnya petir 9 warna King Feng, mereka akhirnya merasa lega. Sebaliknya, mereka merasa kasihan pada para master dan tetua sekte ini. Tak lama setelah membunuh Santo api hitam dan Yi Fan Feng, Tian Xingming, tetua batu langit, Nenek bunga plum, dan Yi Binghan memimpin lebih dari 100 master dan tetua sekte ke sini. Mereka mengepung dan mengepung King Feng. Tiba-tiba, Tian Xingming sedikit mengernyit, karena dia melihat mayat Blackfire Saint dan Yi Fan Feng. Tian Xing mengetahui dengan jelas kekuatan kedua tetua sekte suci puncak itu. Keduanya telah mencapai puncak Saint sempurna, dan hampir mencapai tingkat setengah abadi, tetapi siapa sangka bahwa King Feng telah membunuh mereka. King Feng ini benar-benar sulit dihadapi. Tian Xing menatap King Feng di depannya, dan berkata, kekuatanmu sungguh luar biasa. Kau telah membunuh Santo api hitam dan Yi Fan Feng, tapi hari ini kau pasti akan hancur. Serahkan warisan dewa petirmu, dan aku akan meninggalkanmu dalam keadaan utuh. Tetua batu langit di samping berkata, Master Sekte Ming, bahkan jika kau meninggalkan mayat orang ini utuh, kau tetap harus membiarkanku membunuhnya. Aku harus membunuhnya sendiri untuk membalaskan dendam putra suci gravitasi. Yi Binghan juga mengangguk, dia berpikiran sama dengan tetua batu langit, dan ingin secara pribadi membunuh King Feng, dan ingin mencuri harta karun milik King Feng. Sementara itu, para master sekte dan tetua di sekitar, mereka semua menatap King Feng dengan penuh hasrat, karena mereka bukan saja telah melihat pedang abadi guntur pada diri King Feng, mereka juga telah merasakan energi nyanyian abadi guntur. Sangat jelas bahwa King Feng telah memperoleh 2 harta karun besar milik Dewa Petir, dan masing-masing akan menimbulkan kekacauan hebat jika dikeluarkan. Bahkan para master dan tetua sekte universal,
atau bahkan para dewa di alam abadi tidak dapat menahan daya tarik semacam ini. Dewa petir adalah makhluk abadi yang kuat di era pengabaian alam semesta. Dia mengendalikan hukuman di langit dan bumi. Jika dewa iblis yang kacau tidak membunuhnya, maka dia pasti sudah berada di ranah raja abadi sekarang. Bulan cerah dan sang santa tiga warna memandang King Feng dengan sedikit kegembiraan. Mereka tahu bahwa King Feng akan segera mati, dan ini membuat mereka gembira. Tak hanya mengalahkan mereka di Valen Immortal Arena, ia juga mempermalukan mereka, bahkan hampir membunuhnya. Kini setelah menjadi musuh semua orang, mereka tak bisa lebih bahagia lagi. Saintes bulan cerah memandang saintes tiga warna, dan berkata, hebat, begitu orang ini mati, tidak akan ada yang mengejar kita atas apa yang telah kita lakukan. Sang santa tiga warna tidak sebahagia sang santa bulan cerah, karena ia tahu bahwa guru sang santa bulan cerah adalah Tian Xingming. Tetua batu langit mungkin tidak akan menyusahkan sang santa bulan cerah, tetapi ia pasti akan menyusahkannya. Guru dari sang maha suci tiga warna, Nenek Bunga Plum, mungkin memiliki kekuatan setengah abadi, tetapi mereka tetap saja berbeda secara drastis dari tetua batu langit dan Yi Bing Han. Namun, sang santa tiga warna juga sangat gembira bisa melihat kematian King Feng, karena dia membenci King Feng dan ingin membunuhnya sendiri. Namun, saintes tiga warna juga tahu bahwa kekuatan King Feng saat ini jauh lebih kuat daripada dirinya dan saintes bulan cerah. Bahkan saintes api hitam dan Yi Fan Feng dibunuh oleh King Feng, yang berarti kemampuan bertarungnya sudah mencapai tingkat setengah abadi. Namun, ada beberapa kekuatan setengah abadi di sekitarnya. Sekalipun kekuatan King Feng lebih kuat dari siapapun, kematian tetap tak terelakkan baginya. Sekilas kekhawatiran muncul di mata Jenderal Dewa Pejuang Langit dan Dewa Darah di belakang King Feng, karena mereka jelas mengetahui kekuatan Tian Xingming dan Tetua Batu Langit. Dewa Darah berjalan di depan King Feng dan berkata, Tuan, izinkan aku membantumu mengalahkan mereka. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Blood Immortal, mundurlah, dan jangan ikut campur. Kau seharusnya melindungi Saintes Linglong dan yang lainnya. Aku akan melawan mereka sendirian. Petik 2. Bab 2282. Mengendalikan petir Istana Abadi. Atas perintah King Feng, sang Dewa Darah harus mundur, jadi dia membantu King Feng melindungi orang suci Laut Darah, orang suci Linglong, orang suci Kayu Jernih, dan yang lainnya. Mata jernih Dewa Darah sedikit berkedip, tetapi ada sedikit kebingungan di hatinya. Ia tidak tahu mengapa King Feng begitu percaya diri. Kekuatan macam apa yang dimilikinya, mampu menghadapi semua master dan tetua sekte itu. Secercah niat membunuh terpancar dari mata Tetua Batu Langit, dan dengan amarah yang membara, ia berkata, King Feng, kau benar-benar liar dan sombong. Beraninya kau melawan kami semua. Hari ini adalah tanggal kematianmu, tapi jangan khawatir, aku akan meremukkan semua tulangmu, mencabut urat nadimu, dan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Semua ketua dan tetua sekte itu tak kuasa menahan gemetar kedinginan ketika mendengar perkataan Tetua Batu Langit. Tetua Batu Langit ini sungguh sangat brutal, dia ingin membiarkan King Feng hidup tetapi menyiksanya sampai memohon kematian. Hal yang paling menyakitkan bagi manusia bukanlah kematian, rasanya cukup menyenangkan hanya dengan dipenggal kepalanya, tetapi jika semua tulangnya hancur, maka ia harus menanggung siksaan dan rasa sakit tanpa akhir. Tak seorang pun sanggup menahannya. Secercah cahaya dingin muncul di mata King Feng, dan ia sangat kecewa dengan kekejaman Tetua Batu Langit. Ia tahu bahwa salah satu dari mereka harus mati, antara dirinya dan tetua ini. Selain itu, King Feng juga menyadari bahwa semua master dan tetua sekte di sekitarnya menatapnya dengan niat membunuh. Mereka jelas ingin mencuri harta karun milik King Feng. King Feng tertawa dingin, lalu berkata dengan angkuh, kalian sampah, serang bersama-sama. Aku akan menghajar kalian semua. Petik 2. King Feng, kau benar-benar liar. Beraninya kau menggoda kami semua. Benar, aku harus mencabut pembuluh darahmu dan mengulitimu hari ini, King Feng. Kami adalah para master dan tetua sekte suci universal, beraninya kau mengatakan hal-hal itu kepada kami. King Feng, kau benar-benar arogan dan tidak tahu apa-apa sebagai penduduk asli. Kau sudah dikelilingi oleh ratusan master dan tetua sekte kami, beraninya kau bicara begitu arogan di sana. Semua master sekte dan tetua di sekitar menjadi sangat marah saat mendengar kata-kata King Feng, dan mereka berbicara kepada King Feng dengan ratusan mulut. Semua kultivator di sekitar mengeluarkan harta dharma mereka, dan memindahkan esensi vital suci mereka ke dalam harta dharma tersebut. Harta dharma melepaskan amarah yang dahsyat dan mematikan, dan semuanya berkumpul di sekitar King Feng, mengepungnya saat mereka bersiap untuk menyerang. Efek inilah yang diinginkan King Feng. Ia melihat semua orang mengelilinginya, tetapi secercah kegembiraan muncul di hatinya. King Feng ingin memberikan semua master dan tetua sekte sebuah kejutan, sebuah hadiah besar. Dia sudah mengendalikan petir 9 warna di dalam Istana Arai Abadi.
Setelah dia mengendalikan petir 9 warna, dia akan mampu mengendalikan semua petir 9 warna di seluruh istana. Kekuatan itu sempurna untuk membunuh semua orang itu. King Feng mengaktifkan petir internal 9 warna, saat ia melepaskan cahaya 9 warna, merah, hitam, hijau, ungu, biru, hijau, oranye, kuning, dan abu-abu. 9 warna saling bertautan di udara, seketika menarik puluhan ribu sinar guntur 5 warna di seluruh istana abadi guntur. Percikan, percikan, percikan. Puluhan ribu sinar guntur 5 warna meledak di kehampaan, membentuk pilar cahaya guntur yang besar. Suaranya membuat seluruh istana bergetar, seolah-olah akan meledak. Dengan puluhan ribu sinar guntur 5 warna ini, King Feng membentuk arai 5 guntur abadi. Inilah arai yang dipelajarinya dari arai guntur abadi. Setelah beberapa modifikasi, arai ini telah berubah menjadi arai serangan, dan sangat kuat. Jenis arai ini dibentuk dengan 1000 sinar guntur. Ia mengambil posisinya di timur, selatan, barat, utara, dan tengah, yang bersesuaian dengan emas, kayu, air, api, dan kayu. 5 susunan petir berwarna ini mengandung kekuatan yang mengerikan, karena King Feng segera mengepung semua ratusan master dan tetua sekte suci yang ada di dalamnya. Oh tidak, petani kecil ini, King Feng, telah menarik semua guntur 5 warna di seluruh istana abadi guntur, ayo cepat dan lari. Tidak, kita tidak bisa lolos dari arainya. Arai 5 guntur abadi tidak hanya menjebak kita, tapi juga menyerang kita. Kita celaka. Penduduk asli ini berpengetahuan luas dalam arai, dan bisa mengendalikan semua guntur 5 warna di dalam istana abadi guntur. Semua master dan tetua sekte suci itu berdiskusi tanpa henti, wajah mereka berubah drastis, dan kilatan keterkejutan muncul di mata mereka. Di antara para master dan tetua sekte suci ini, ada beberapa yang mencapai puncak suci sempurna, dan hanya memiliki sedikit perbedaan kekuatan dari setengah abadi. Mereka sama sekali tidak mampu menahan semua guntur 5 warna itu. Tak hanya wajah para master dan tetua sekte suci yang berubah drastis, bahkan wajah para makhluk setengah abadi, Tian Xingming, tetua batu langit, Yi Binghan, dan nenek Plum Blossom pun berubah drastis. Semua orang menunjukkan raut wajah ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa King Feng telah mengendalikan kelima guntur berwarna itu di istana abadi guntur secepat ini. Mereka semua pada awalnya mengira bahwa meskipun King Feng telah memperoleh warisan Dewa Petir, mereka hanya akan mengerti sedikit karena waktunya yang singkat. Mereka tak pernah menyangka bahwa King Feng telah mengendalikan guntur 5 warna. Pemahaman dan bakatnya sungguh terlalu seperti iblis. Semua kultivator di sekitar menggerutu, King Feng pasti sudah menguasai semua teknik pedang abadi petir, dan dia bahkan bisa mengendalikan petir 9 warna. Ini bukan hal yang mudah, bahkan Jenderal nomor 1, Jenderal abadi pejuang langit di era kehancuran, pun tidak bisa mengendalikan petir 9 warna. Semua master dan tetua sekte suci bahkan berpikir bahwa bakat King Feng tidak akan kalah dari Dewa Petir di era kehancuran. Dia bahkan bisa menjadi Dewa Petir kedua di masa depan. Tentu saja, ini hanya pikiran sekilas, mereka sekarang harus menghadapi guntur 5 warna di langit terlebih dahulu. Kelima warna ini terlalu kuat, ada 10.000 sinar yang berdempetan satu sama lain, bagaikan belalang yang menyerbu ke arah tubuhnya, dan mereka tidak dapat mengelak sama sekali. Semua guru besar dan tetua sekte suci itu mengaktifkan saripati vital internal mereka, lalu mengeluarkan harta dharma mereka, dan membentuk sinar cahaya pertahanan besar untuk menangkis guntur 5 warna itu. Pada saat ini, mereka tidak punya lagi alasan untuk menyerang King Feng, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Bentrokan, bentrokan, bentrokan. Di bawah kendali King Feng, guntur 5 warna dalam arai abadi 5 guntur menjadi lebih kuat, dan telah berlipat ganda, saat berbenturan dengan harta dharma para master sekte suci dan para tetua. Tiba-tiba, guntur itu menghancurkan semua harta dharma tersebut. Sinar cahaya pertahanan mereka semakin melemah, berubah menjadi abu dan meledak berkeping-keping hanya dengan satu sentuhan. Gemuruh. Guntur 5 warna itu berbenturan keras dengan tubuh para master sekte dan tetua suci itu dengan kekuatan penghancur langit dan tanah, dan mereka pun menjerit kesakitan. Ah, rambutku terbakar semua, sakit sekali. Kepalaku seperti truk. Aku merokok, aku tamat. Lenganku patah. Para guru besar dan tetua sekte suci berteriak kesakitan. Bab 2283. Petir kerucut tajam. Di bawah serangan 5 guntur abadi milik King Feng Li, banyak dari para master dan tetua terluka parah, dengan lengan patah atau kepala terluka. Beberapa orang di tingkat bawah bahkan terjatuh, gemetar karena pusing, mengeluarkan darah dari mulut, tampak seperti akan mati karena kesulitan bernafas. Tian Xingming mengeluarkan bendera 5 elemen. Tetua batu langit mengeluarkan tombak abadi gagak emas. Nenek bunga plum mengeluarkan pedang bunga plum. Yi Binghan mengeluarkan cakram abadi embun beku. Ini semua adalah perangkat setengah abadi yang kuat, dengan energi abadi yang dilepaskan darinya. Mereka meledakkan kehampaan begitu muncul.
Perangkat setengah abadi ini memblokir serangan dari petir 5 warna. Petir itu tidak dapat menyambarnya, tidak peduli bagaimanapun caranya. Hore! King Fengli menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Ia berpikir, pantas saja mereka bisa mencapai level setengah abadi. Harta dharma mereka sungguh kuat, bahkan mampu menahan petir 5 warna milikku. Tapi bagaimana kau bisa melindungi orang-orang di sekitarmu? Aku akan membunuh antek-antekmu dulu, baru berurusan dengan kalian. 5 guntur abadi, serang dari atas. Teriak Li King Feng dan mengarahkan petir 5 warna ke dalam bentuk kerucut. Formasinya juga berubah dari Five Thunder Immortal Array menjadi Sharp Conical Immortal Array. Formasi itu bergerak cepat, menghancurkan kehampaan, meledakkan ruang angkasa, dan menyerang para tetua, serta saintes bulan cerah dan saintes 3 warna. King Fengli sangat peduli terhadap orang-orang ini dan ingin membunuh mereka semua. Petir kerucut tajam menghancurkan segalanya di sepanjang jalan dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Salah satu petir menyambar seorang tetua, dan langsung membelahnya menjadi 2, mengubahnya menjadi abu dalam teriakannya. Kemudian puluhan master lain di sampingnya juga berubah menjadi abu oleh petir dari Sharp Conical Immortal Array. Mereka sama sekali tidak dapat menahan guntur. Di bawah kendali Lily, petir kerucut tajam 5 warna ini telah mencapai tingkat setengah abadi. Para Saint kesempurnaan atau Saint puncak tidak akan mampu menahannya sama sekali kecuali mereka juga telah mencapai tingkat setengah abadi. Banyak dari mereka terbunuh atau terluka dalam sedetik. Tian Xingming, Tetua Batu Langit, Nenek Bunga Plum, dan Yi Binghan semuanya merasa kesal dengan tatapan dingin. Mereka memiliki hubungan persahabatan dengan para tetua ini, karena mereka semua berasal dari sekte-sekte suci di alam semesta. Mereka berdiri di pihak yang sama di Valen Immortal Arena. Keempat orang ini bersedih ketika melihat para kultivator lainnya meninggal di sisi mereka. Tian Xingming menciptakan telapak tangan setengah abadi yang dipenuhi energi abadi, menyelimuti seluruh istana. Ia ingin melindungi para guru dan tetua tersebut. Namun teriakan minta tolong lain datang dari belakang pada saat berikutnya. Sang Santa Bulan Cerah tampak pucat pasi di wajahnya yang cantik, berteriak, "Guru, tolong aku. Petir berbentuk kerucut 5 warna itu menyambarku." Dia adalah target khusus Li King Feng, jadi dia menyiapkan ratusan petir 5 warna untuknya, menyerangnya dari segala arah. Meskipun saintes bulan cerah memiliki banyak harta dharma, semua itu tak berguna di hadapan petir kerucut tajam. Ia langsung terbakar dan terluka parah. Petir kerucut tajam lainnya datang menuju saintes bulan cerah. Ia merasakan napas kematian. Ia tahu ia pasti akan mati pikiran dan jiwanya jika terkena petir 5 warna ini. Maka ia pun buru-buru berteriak minta tolong kepada tuannya. Tian Xingming mengerutkan kening, lalu menyerah menyelamatkan para guru dan tetua lainnya. Ia memutuskan untuk menyelamatkan muridnya terlebih dahulu. Saintes bulan cerah jauh lebih penting baginya daripada para guru dan tetua sekte suci lainnya. Tian Xingming menghantamkan tangan kanannya ke belakang, membentuk telapak tangan dengan kekuatan setengah abadi. Telapak tangan itu menutupi langit, membelah kehampaan, dan seketika menangkis ratusan petir 5 warna. Namun, petir abadi kerucut tajam ini mengandung terlalu banyak energi, turun dari langit dengan kekuatan spiral. Mereka langsung menghancurkan telapak tangan, mengubahnya menjadi serpihan cahaya bintang. Tian Xingming terkejut, lalu berkata dengan suara rendah, menarik. Mereka bahkan bisa mematahkan telapak tangan energi abadiku. Sungguh mengesankan. Sang Santa Bulan Cerah tetap bertahan hidup setelah tuannya menyerang. Namun, ia masih gemetar ketakutan, tampak sangat pucat. Ia menatap Tian Xingming dengan penuh rasa terima kasih, lalu berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku, guru. Li King Feng sialan ini terlalu ganas untuk menyerangku dengan petir 5 warna sebanyak ini." Di arah lain, saintes 3 warna juga mengalami hal yang sama. Ia hampir terbunuh oleh petir 5 warna milik Li King Feng. Di saat kritis itu, Nenek Plum Blossom mengayunkan pedang Plum Blossom miliknya, menciptakan 99 bunga plum berenergi abadi dan menyelamatkan saintes 3 warna dari sambaran petir. Namun, para guru dan tetua sekte suci lainnya di sekitarnya tidak seberuntung saintes bulan cerah dan saintes 3 warna. Mereka disambar ribuan petir abadi berbentuk kerucut yang tajam dan terus-menerus menjerit kesakitan. Tak lama kemudian, semua guru dan tetua itu berubah menjadi abu, lenyap ke udara bersama jiwa mereka. Meskipun King Fengli membunuh ratusan guru besar dan tetua sekte suci dengan petir abadi kerucut tajam 5 warna, dia juga merasa sedikit kelelahan. Saat ini, Lily hanya seorang Saint kesempurnaan. Ia belum mencapai tingkat setengah abadi dan tidak memiliki energi abadi di dalam dirinya. Dia menjadi pucat dan hampir jatuh ke tanah. Dia mencabut Five Thunder Immortal Array, karena menghabiskan terlalu banyak saripati vitalnya. Petir 5 warna di atas istana abadi guntur kembali ke bagian lain istana dan berhenti. Yang tertinggal di tanah hanyalah abu dari jasad para guru dan tetua tersebut.
Kurang dari 10 orang berdiri di depan Lili. Mereka adalah Tian Xingming, Tetua Batu Langit, Yi Binghan, Nenek Bunga Plum, Santa Bulan Cerah, Santa Tiga Warna, dan Tetua Bermata Satu. Guru-guru dan tetua lainnya semuanya telah meninggal. Melihat begitu banyak tetua meninggal di sekitar mereka, bahkan Tian Xingming dan Tetua Skyrock pun menarik napas dalam-dalam karena ketakutan yang masih tersisa. Bab 2284. Kekuatan Pedang Abadi. Beruntung bagi Tian Xingming dan yang lainnya, mereka telah mencapai tingkat setengah abadi dengan harta karun berharga di dalamnya. Kalau tidak, mereka juga tidak akan berakhir baik saat ini. Tetua Batu Langit menatap Lili King Feng dan menahan rasa terkejutnya, lalu berkata dengan nada marah, "Dasar manusia biasa, kau terlalu kejam untuk membunuh semua guru dan tetua. Maukah kau melawan semua sekte suci di alam semesta?" Lili mencibir dan berkata, "Penatua Batu Langit, betapa tak tahu malunya kau mengucapkan kata-kata itu. Kau iri dengan hartaku dan terus mencari masalah. Kau hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat jika mati di tanganku." Lalu Li King Feng berkata, "Jangan khawatir. Aku akan mengirimmu ke neraka untuk bertemu dengan para guru dan tetua itu juga." Tetua Batu Langit menatap Li King Feng dengan penuh semangat membunuh, lalu berkata dengan suara dingin, "Petani, hari ini adalah hari kematianmu. Kau terlalu bodoh untuk berpikir kau bisa membunuh kami, manusia setengah abadi, dengan petir 5 warnamu. Kau akan melihat kekuatan kami yang sebenarnya." Penatua Skyrock berteriak dengan rambut terangkat ke atas, melepaskan ledakan energi abadi dari seluruh tubuhnya. Energi abadi menyebar, memperluas ruang di sekitarnya. Langit dan bumi seakan runtuh dalam energi ini. Penatua Skyrock mengayunkan tombak abadi gagak emasnya ke depan dengan tangan kanannya. Segalanya hancur di sepanjang jalan tombak itu. Tombak itu menusuk kepala Lili dengan kekuatan yang tak terkalahkan, mencoba menembus banyak lubang besar di kepalanya. King Feng Li tidak memperhatikan dan tersenyum bangga, "Bagus, aku akan menguji jurus ketiga pedang abadi petir padamu." Petik 2. Pedang ketiga menebas para dewa. Teriak Li Qingshan dan memasukkan seluruh esensi vitalnya ke dalam pedang dewa petir. Sementara itu, Li King Feng juga memasukkan petir 9 warna ke dalam pedang abadi guntur. Pedang itu melepaskan energi pedang 9 warna yang dahsyat, dengan guntur dan kilat yang bergemuruh di sekitarnya, tampak sangat dahsyat bagaikan malapetaka. King Feng Li menyilangkan busur dengan pedang abadi guntur dan menebaskan ledakan energi pedang besar setinggi 5 juta kaki. Energi pedang itu memiliki 9 warna, terjalin dan bertabrakan satu sama lain. Energi itu menghancurkan segalanya di sepanjang jalan dan menghantam tombak abadi gagak emas, menciptakan suara-suara dahsyat. Seluruh ruang runtuh akibat tabrakan dua perangkat abadi. Petir 5 warna terdistorsi. Lubang-lubang hitam muncul di ruang, yang tampak sangat menyeramkan. Yang tersisa semuanya terkejut dan terus mundur. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan kekuatan dahsyat itu, termasuk Tian Xingming, Yi Binghan, Nenek Plum Blossom, atau Dewa Darah dan Jenderal Dewa Pertempuran Langit. Pedang abadi petir milik Li King Feng terlalu kuat. Serangannya bagaikan peri dari negeri dongeng, dengan kelembutan dan kekuatan yang tak tertandingi. Bang! Tombak abadi gagak emas di tangan Tetua Batu Langit terbelah dua dengan suara keras, jatuh ke tanah dan membuat semua orang terkejut. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Bahkan Penatua Skyrock sendiri tidak percaya sama sekali. Ia menghabiskan 500.000 tahun untuk menempat tombak ini, dengan berbagai macam material setengah abadi. Setelah menambahkan darah esensinya, tombak ini menjadi perangkat setengah abadi yang masuk dalam 100 teratas dalam daftar. Penatua Batu Langit tidak menyangka tombaknya akan patah menjadi dua setelah menghantam pedang abadi guntur. Dia teringat rumor yang mengejutkan bahwa seseorang hanya dapat menghancurkan perangkat setengah abadi dengan pedang abadi guntur setelah menguasai teknik pedang. Penatua Skyrock menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata, "Kau sudah mempelajari teknik pedang abadi petir yang lengkap." Li Qingshan mengangguk dan berkata, "Kau benar. Sekarang pergilah ke neraka." Pedang abadi petir milik Li King Feng tidak berhenti setelah mematahkan tombak abadi gagak emas. Pedang itu menebas Tetua Batu Langit dengan keras. Penatua Skyrock buru-buru menggerakkan energi setengah abadi miliknya untuk membentuk tabir cahaya pertahanan raksasa, menghasilkan satu dan lain skrip jimat Dao abadi di sekelilingnya. Naskah jimat tersebut berisi hukum Dao besar dan membentuk batu raksasa di atasnya. Batu itu berukuran jutaan kaki dan telah berubah menjadi peri berkat kultivasinya. Konon, Tetua Batu Langit memahami Dao dan mencapai setengah keabadian di dalam batu ini. Batu ini sungguh kuat. Dulunya merupakan batu abadi, tetapi setelah beberapa kali rusak, ia turun ke tingkat setengah abadi. Meski begitu, ia mampu melepaskan kekuatan Dao abadi dan menahan pedang abadi petir. Namun, jurus ketiga Li King Feng terlalu kuat. Batu setengah abadi berukuran 5 juta kaki itu hanya mampu bertahan sebentar, lalu dibelah dua oleh Li King Feng. Pedang panjang itu tak terhentikan.
Ia membelah matahari dan bulan dari atas dan membelah penatua batu langit menjadi dua. Tubuh tetua batu langit roboh, darah mengucur deras. Tubuhnya masih dipenuhi energi abadi, tetapi tak berguna. Mengusir. Jiwa yang baru lahir itu terbang keluar dari tubuhnya dan ingin melarikan diri. Tetua batu langit memang sangat kuat sebagai seorang guru setengah abadi. Orang suci biasa akan mati secara fisik dan spiritual di bawah serangan pedang abadi guntur milik Li Qingfeng. Namun jiwa tetua batu langit masih dapat bertahan hidup setelah tubuhnya terpotong menjadi dua, yang menunjukkan bahwa ia jauh lebih kuat daripada para guru dan tetua lainnya. Li Qingfeng menunjukkan ekspresi dingin dan berkata, "Kau masih ingin hidup? Kurasa kau sebaiknya mati saja di sini." Dia membuka mulutnya dan menyemburkan petir 9 warna. Guntur itu sangat cepat. Ia menyambar jiwa penatua batu langit yang baru lahir dengan energi zaman keemasan dan kekuatan darah naga, menghancurkan ruang dan waktu di sepanjang jalannya. Dengan suara yang dahsyat, jiwa baru Skyrock Elder terbelah dua, lenyap dalam jeritan menyakitkan terakhirnya. Teknik pedang abadi guntur dan petir 9 warna milik King Feng Li merupakan teknik terkuat milik Dewa Guntur dan bahkan dapat membunuh master setengah abadi seperti tetua batu langit. Kesunyian. Hanya keheningan yang tersisa di istana. Semua orang terkejut dengan kekuatan Li Qingfeng. King Feng Li bagaikan dewa petir yang bereinkarnasi, tak terkalahkan dengan pedang dewa petirnya. Siapapun yang menentang King Feng Li, tidak peduli dia seorang tetua atau setengah abadi, akan dengan mudah dibunuh olehnya. Abu raga dan jiwa ratusan guru dan tetua masih berserakan di tanah, membuat tempat itu senyap bagai kematian. Bab 2285. Melawan Master Setengah Abadi. Tian Xingming, Yi Binghan, Nenek Plum Blossom, dan tetua bermata satu semuanya terkejut, begitu pula dengan saintes bulan cerah dan saintes 3 warna. Mereka menyadari betapa kuatnya Li Qingfeng saat ini. Terutama, saintes bulan cerah dan saintes 3 warna dipenuhi rasa tak percaya. Mereka pernah bertemu Li Qingfeng sebelumnya ketika mereka memasuki arena abadi jatuh. Saat itu, dia hanyalah seorang saint tingkat menengah, dengan tingkat kekuatan yang lebih rendah dari mereka. Namun kekuatannya meningkat pesat, dan ia menjadi orang suci tingkat sempurna hanya setelah sebulan. Li Lifeng mewarisi warisan Dewa Petir dan menguasai teknik pedang Dewa Petir, teknik tingkat dewa. Ia bahkan mampu mengendalikan semua guntur di istana Dewa Petir. Kekuatannya tak kalah dengan para master setengah abadi. Para guru dan tetua tidak berani bertindak gegabah di depan King Feng Li dengan pedang abadi guntur di tangannya. Bahkan Tian Xingming dan Yi Binghan menganggap Lili sebagai lawan yang setara, dan mereka tidak berani gegabah di depannya. Yi Binghan berkata, "Tuan Ming, Nenek Plum Blossom, tetua bermata satu, sebaiknya kita serang bersama dan bunuh Lili. Dia memiliki pedang abadi guntur dan telah memanfaatkan kekuatan abadi guntur. Kita mungkin kalah jika bertarung sendirian." Tian Xingming dan Nenek Plum Blossom berpikir sejenak, lalu mengangguk. Mereka adalah para master sekte suci, dengan kekuatan luar biasa dan latar belakang yang kuat. Mereka adalah master setengah abadi dengan harta dharma yang kuat. Biasanya, mereka jarang menyerang satu musuh sekaligus. Tapi kali ini berbeda. Kekuatan Li Qingfeng di luar imajinasi mereka, dan ia bisa membunuh tetua batu langit dengan mudah hanya dengan satu tebasan. Tetua batu langit berada di level yang sama dengan Tian Xingming, Yi Binghan, dan Nenek Plum Blossom. Meskipun sedikit lebih lemah dari Tian Xingming, perbedaannya cukup tipis. Tetua batu langit tidak mampu menangkis satu tebasan pun dari Li Qingfeng. Berapa banyak jurus yang bisa Tian Xingming ambil? 2 atau 3. Karena itu, Tian Xingming akhirnya setuju dengan ide Yi Binghan. Dewa darah bergumam di belakang mereka, sambil berkata dengan nada menghina, "Tian Xingming, kau sungguh tak tahu malu sebagai guru sekte Saint 5 Elemen, menyerang guruku dengan orang lain." Dewa darah telah mengenal Tian Xingming sejak era liar alam semesta. Tian Xingming masih kecil saat itu, jauh lebih lemah daripada Dewa darah sebagai penguasa klan darah. Namun, sang Dewa darah menyinggung Raja Dewa Tombak Emas dan dipaku di jurang laut darah oleh tombak Dewa Surgawi. Namun dia tangguh, mempelajari 9 esoterika klan darah dan akhirnya selamat. Tian Xingming menatap Dewa darah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau wanita sialan seharusnya sudah mati sejuta tahun yang lalu. Kau selamat dan bebas, tetapi mantan penguasa klan darah malah menjadi pelayan Lili. Kaulah yang seharusnya malu." Blood Immortal bersikap tegas dan menampakkan ekspresi dingin, sambil membentuk telapak tangan surgawi dari energi darah dengan tangan kanannya. Telapak tangan itu menghancurkan ruang dan segala sesuatu yang dilaluinya, menghantam Tian Xingming. Tian Xingming mengayunkan tangan kanannya, sekali lagi mengibarkan bendera susunan 5 elemen, menciptakan cahaya 5 warna yang berkilau. Cahaya 5 warna itu memancarkan cahaya abadi yang terang dari 5 penjuru, menghalangi telapak tangan surgawi dan mencoba menjebak darah abadi di dalamnya. Li Lili memegang pedang abadi petir di tangan kanannya, menebas dengan kuat ke depan.
Pedang itu melesatkan semburan energi pedang 9 warna, melepaskan suara guntur, menekan cakrawala. Energi pedang menghancurkan segalanya di sepanjang jalannya dan menebas bendera Arail 5 elemen. Dengan suara retakan, bendera di bagian paling depan pecah dengan retakan di atasnya. Tian Xingming tampak sedikit muram. Ia melambaikan lengan bajunya dan memanggil kembali bendera-bendera itu. Ia tidak berani menggunakannya lagi. Mata Tian Xingming berbinar-binar bak kilat. Ia agak takut pada pedang abadi guntur. Pedang itu adalah senjata abadi, yang jauh lebih kuat daripada senjata setengah abadi miliknya. Tian Xingming berkata dengan tegas, Yi Binghan, Nenek Plum Blossom, tetua bermata satu, berhentilah menyimpan kekuatan kalian. Keluarkan harta dharma kalian yang paling kuat. Jika kita tidak bisa membunuh King Feng Li hari ini, kita semua akan mati di sini. Nenek Plum Blossom mengayunkan pedang Plum Blossom ke depan, menciptakan 99 bunga plum energi pedang, mekar dengan energi vital, namun menyembunyikan semangat membunuh di dalamnya. Bunga-bunga prem itu berkilau dan cemerlang, membuat mata sulit dibuka sepanjang perjalanan. Bunga-bunga itu seketika menghancurkan ruang dan waktu, bahkan membuat jiwa-jiwa bergetar. Bunga-bunga itu seakan mampu membelah jiwa-jiwa menjadi dua. Yi Binghan tidak ragu-ragu dan mengeluarkan Frost Immortal Disc. Piring itu selebar 1 kaki. Warnanya putih bersih, dengan tulisan Frost Talisman yang berkilau dan hukum Dao besar yang menderu. Cakram abadi Frost melepaskan suhu dingin yang luar biasa begitu muncul. Suhunya beberapa ribu derajat di bawah nol, dan langsung membekukan ruang di sekitarnya. Petir 5 warna di Istana Abadi Guntur juga membeku dan tidak bisa bergerak. Tian Xingming mengayunkan tangannya dan melemparkan bendera susunan 5 elemen ke 5 penjuru King Feng Li, menjebaknya di dalam. Dia mengeluarkan pedang setengah abadi 5 warna pada saat yang sama, dengan energi pedang yang bersinar di langit. Pedang itu melepaskan energi tajam begitu muncul, menghancurkan langit dan bumi, meruntuhkan matahari dan bulan, bahkan menghancurkan petir 5 warna. Penatua bermata satu belum pernah menyerang sebelumnya. Namun, tiba-tiba ia membuka matanya. Sinar hitam melesat dari mata tunggalnya, mengubah semua yang dilaluinya menjadi abu. Sinar itu langsung menciptakan lubang hitam, yang semuanya lenyap tak bernyawa, dan mengarah ke Li Qingfeng. Sisanya semuanya sangat kuat, dan jauh lebih kuat daripada para master sekte suci yang telah meninggal. Li Qingfeng merasakan ancaman itu. Dewa Darah dan Jenderal Dewa Langit ingin membantu, tetapi Li Qingfeng menggelengkan kepala dan mencegah mereka. Meskipun dia tahu itu berisiko, dia hanya bisa meningkatkan kekuatan serangannya saat dalam bahaya. Selain pedang abadi guntur, Lili juga memiliki petir 9 warna, api 30.000 derajat, dan mandat Dewa Pembunuh. Ia ingin membunuh musuh-musuh ini dengan serangan terkuatnya. King Feng Li menebaskan pedang abadi gunturnya lagi, menghantam pedang setengah abadi 5 warna di tangan Tian Xingming dengan pedang ketiga menebas dewa. King Feng Li menghembuskan api emas bersuhu lebih dari 30.000 derajat, membakar angkasa, dan mencairkan es yang diciptakan oleh Yi Binghan. Di arah lain, King Feng Li menembakkan seberkas sinar kemasan dengan visi penetrasi di mata kanannya, menghantam cahaya hitam penghancur dari tetua bermata satu dengan kecerahan yang mengejutkan. Bab 2286. Membunuh. Kewaskitaan memiliki dua fungsi. Pertama, untuk melihat menembus kehampaan sejauh ribuan meter. Kedua, untuk menembakkan serangan emas, membunuh jiwa lawan, meskipun Li Qingfeng jarang menggunakannya dengan cara ini. Lili tidak menyerang pedang bunga plum dari nenek bunga plum. Ia ingin menguji apakah tubuh api penyucian fananya mampu menahan pedang setengah abadi itu. Jika mampu, tubuh api penyucian fananya telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Pada saat berikutnya, pedang bunga plum menebas ke arah King Feng Li bersama dengan 99 bunga plum, dengan cahaya terang energi abadi bersinar di sekelilingnya. King Feng Li melepaskan skrip jimat hitam neraka dan memblokir energi pedang dengan hukum Dao besar. King Feng Li sama sekali tidak gugup saat bertarung melawan 4 master setengah abadi di saat yang sama. Saintes 3 warna berjalan di samping Saintes bulan cerah dan berkata dengan suara rendah, King Feng Li akhirnya akan mati kali ini. Dia akan hancur menjadi abu di bawah serangan 4 master setengah abadi. Namun, Sang Santa bulan cerah agak muram dan menjawab, Santo 3 warna, jangan berharap terlalu banyak. Aku merasa Li Qingfeng aneh sekali, dan dia punya banyak rahasia. Kurasa sebaiknya kita kabur sekarang. Saintes 3 warna menatap Saintes bulan terang dengan heran dan tidak mengerti mengapa dia berpikir begitu. Mereka berdua ingin King Feng Li mati, dan lebih baik melihatnya menderita di depan mata mereka sendiri. Lagi pula, Tian Xingming, guru dari Saintes bulan cerah, masih ada di sana. Mengapa Saintes bulan cerah bisa kabur? Apakah dia tidak percaya pada gurunya? Saintes bulan cerah kemudian berkata dengan suara rendah, Saintes 3 warna, aku akan mengatakan yang sebenarnya.
Guruku baru saja mengirimiku transmisi suara dan membiarkanku melarikan diri jika ada kesempatan. Dan intuisiku juga mengatakan bahwa Li Qingfeng tidak akan mati semudah ini. Mendengar kata-katanya, sang Santa Tiga Warna terkejut, kelopak matanya berkedut. Ia menggigil karena rasa dingin yang menjalar di hatinya. Dia tidak meragukan Bright Moon Scientist. Mereka memiliki hubungan yang baik karena mereka tumbuh bersama. Yang terpenting, dia membunuh Putra Suci Gravitasi dan Putra Suci Frost bersama dengan Saintes Bulan Cerah, yang membuat mereka semakin dekat. Mereka kini berada di perahu yang sama, dengan manfaat dan konsekuensi yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Saintes Bulan Cerah, Tian Xingming tidak dapat memastikan kemenangan atas Lily. Jika demikian, para Master Setengah Abadi ini mungkin akan kalah bahkan jika mereka bertarung bersama melawan Lily. Saintes Tiga Warna memandang sekeliling dan terkejut lagi saat melihat jasad para guru dan tetua itu. Ia tiba-tiba teringat bahwa Li Qingfeng telah menguasai ketiga jurus teknik pedang abadi guntur. Ia bahkan mampu mengendalikan petir 5 warna di istana ini. Itu berarti Li Qingfeng adalah penakluk tak terkalahkan di istana abadi guntur. Saintes Tiga Warna mengangguk dan memutuskan untuk pergi bersama Saintes Bulan Terang. Istana abadi guntur sangat berbahaya, dengan bau darah yang menyengat di udara. Tidak aman bagi Saintes Bulan Cerah dan Saintes Tiga Warna untuk tinggal di sini, tidak peduli pihak mana yang menang. Saintes Bulan Cerah dan Saintes Tiga Warna berubah menjadi dua anak panah dan melangkah mundur. Mereka ingin pergi dari sini dulu. Namun mereka berhenti dengan keterkejutan di mata mereka pada saat berikutnya, karena Blood Immortal muncul di jalan mereka. Blood Immortal mengelus rambut merahnya yang berdarah, sambil berkata, "Kalian berdua mau pergi kemana?" Saintes Bulan Cerah terkejut, lalu berkata, "Blood Immortal, apa yang kau lakukan di sini alih-alih membantu gurumu? Apa kau tidak khawatir guruku akan membunuh Li Qingshan?" Dewa Darah tersenyum dan berkata, "Aku percaya pada tuanku. Tian Xingming, Yi Binghan, Nenek Plum Blossom, dan tetua bermata satu semuanya bukan tandingan tuanku. Tidakkah kau lihat mereka sudah mundur?" Saintes Bulan Cerah berbalik dan menyipitkan matanya. Ia melihat Li Qingfeng tak terhentikan dengan pedang abadi guntur di tangannya, memancarkan cahaya tajam, melepaskan busur petir. Cahaya 5 warna dan cahaya 9 warna berpadu, melepaskan energi penghancur. Kekuatan tak terkalahkan itu melesat ke langit dan menyebar, seolah hendak menghancurkan segalanya. Energi pedang-pedang abadi guntur mengandung kekuatan yang mengerikan, dengan kilatan petir dan cahaya bintang yang memancar. Energi pedang itu langsung menghancurkan pedang setengah abadi 5 warna milik Tian Xingming. Meski pedang setengah abadi 5 warna juga merupakan harta dharma yang kuat, namun itu hampir tidak sebanding dengan pedang abadi guntur. Untungnya, Tian Xingming lebih kuat daripada Lily dan memiliki energi abadi yang lebih besar. Itulah sebabnya bila pedangnya tidak patah. Meski begitu, Tian Xingming masih sangat berduka. Ia menghabiskan 800.000 tahun untuk menempa pedang ini. Pedang ini berisi hukum Dao Surgawi, bersama dengan 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Tetapi terlihat jelas retakan bagaikan jaring laba-laba akibat serangan pedang abadi guntur. Lily tahu bahwa Tian Xingming adalah ancaman terbesarnya. Itulah sebabnya ia paling fokus pada Tian Xingming. King Feng Li mengayunkan pedang abadi gunturnya lagi dan memotong sebuah busur, mengoperasikan pedang ketiga menebas dewa. Langit dan bumi runtuh di bawah serangan ini. Petir 9 warna berkibar di sekitarnya, memancarkan cahaya abadi dan aura Dao menyebar. Petir itu menghantam retakan pada pedang setengah abadi 5 warna. Jepit tepuk. Pedang setengah abadi 5 warna tak mampu lagi menahan energi pedang petir 9 warna. Pedang itu pun hancur berkeping-keping. Energi abadi 5 warna pun ikut hancur bersama hukum Dao besar. Ah, Li Qingfeng, dasar bajingan, menghancurkan pedang setengah abadi 5 warnaku. Aku akan membunuhmu. Tian Xingming kesal dengan wajah pucat dan setetes darah di mulutnya. Pikiran dan jiwa Tian Xingming terhubung dengan pedang itu. Energi spiritual dan tubuhnya juga terluka ketika pedang setengah abadi 5 warna patah. Di arah lain, Yi Binghan, Nenek Plum Blossom, dan tetua bermata satu juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka mengenal Tian Xingming dan memahami betapa dahsyatnya pedang setengah abadi 5 warna. Pedang itu adalah harta dharma terkuat di antara semuanya, mengandung 5 elemen penguat dan penetral. Mereka tidak menyangka pedang abadi guntur akan mematahkan pedang setengah abadi 5 warna semudah ini. Pedang itu terlalu kuat untuk dilawan oleh perangkat setengah abadi mereka. Li Lifeng menyeringai dan mengabaikan Tian Xingming. Ia terus mengayunkan pedang abadi gunturnya, menyemburkan energi pedang 9 warna, dengan gemuruh guntur yang menggelegar di langit. Bab 2287. Tak terkalahkan. Energi pedang 9 warna milik Li Qingfeng mengandung kekuatan 9 jenis guntur. Energi itu muncul entah dari mana,
menghancurkan kehampaan dengan kilatan guntur, lalu menerjang ke arah Tian Xingming. Tian Xingming merasakan aura membunuh yang kuat, seolah-olah dewa pembunuh sedang datang. Ia buru-buru mundur. Namun dia tidak dapat mengalahkan Thunder Immortal Sword. Energi pedang 9 warna yang mengejutkan dan mendalam memotong dadanya, meninggalkan luka panjang, memperlihatkan tulang putih dan darah merah di dalamnya. Ah! Tian Xingming membuka mulutnya dan menjerit kesakitan. Jeritan itu menggema di aula istana. Energi pedang 9 warna memasuki tubuhnya dan merusak dagingnya. Yang lainnya tercengang dan ketakutan melihat pemandangan ini. Nenek Plum Blossom, Yi Binghan, dan tetua bermata satu terkejut saat Tian Xingming terluka, begitu pula dengan saintes bulan cerah dan saintes 3 warna. Sang Santa Bulan Cerah tahu betapa hebatnya gurunya. Dia adalah guru nomor 1 di antara semua guru dan tetua yang memasuki arena abadi jatuh. Tian Xingming adalah seorang master setengah abadi. Selain itu, ia memiliki pedang setengah abadi 5 warna, senjata setengah abadi yang terkenal. Akan tetapi, bahkan Tian Xingming pun terluka parah oleh pedang abadi guntur milik King Feng Li, tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Sang Santa Bulan Cerah merasakan aura membunuh dan bahaya saat ini. Ia akhirnya mengerti mengapa gurunya memintanya untuk lari. Bahkan gurunya pun tidak cukup kuat untuk mengalahkan Li King Feng. Saat ini, King Feng Li adalah pemilik istana abadi guntur, yang menguasai petir 5 warna dan teknik pedang abadi guntur. Pedang abadi guntur adalah benda abadi, dengan level setengahnya lebih tinggi daripada semua benda setengah abadi. Benda itu tak terkalahkan di sini. Saintes 3 warna tampak pucat dengan ketakutan di matanya. Ia menatap saintes bulan cerah, menyadari bahwa ia harus melarikan diri. Namun sayangnya, mereka dihentikan oleh Dewa Darah. Dewa Darah melambaikan tangannya dan membentuk alam laut darah, mengunci saintes bulan cerah dan saintes 3 warna di dalamnya. Mereka tak bisa lagi melarikan diri. Saintes bulan cerah dan saintes 3 warna menunjukkan keputusasaan. Mereka hanyalah saint kesempurnaan dan jauh lebih lemah daripada para master tingkat abadi. Selain itu, Blood Immortal telah menyempurnakan peri batu setengah abadi dengan bantuan Lily Qingshan. Dia telah memulihkan kekuatannya dan mencapai tingkat setengah abadi. Suara-suara keras terdengar dari atas aula. Suara-suara itu menyebar dengan segala macam energi harta dharma. Untungnya, di sini ada arena abadi jatuh, dan istana abadi guntur adalah tempat tinggal Dewa Guntur dulu. Dindingnya sangat keras. Seluruh istana terbuat dari material kelas abadi. Itulah sebabnya tempat itu mampu menahan serangan-serangan dahsyat itu. Jika mereka berada di tempat lain, mereka pasti sudah menghancurkan seluruh tempat itu sejak lama. Meski begitu, beberapa tanda yang jelas tertinggal di tanah, yang berasal dari pertarungan antara King Feng Li dan yang lainnya. Lily telah melancarkan sebagian besar teknik serangannya saat ini. Ia terus mengayunkan pedang abadi petir dengan tangan kanannya, memancarkan cahaya pedang 9 warna. Dia menghembuskan api emas bersuhu 30.000 derajat bagaikan gunung berapi, melelehkan dan membakar segalanya. Dia memancarkan cahaya keemasan dengan kewaskitaan dan melepaskan skrip jimat neraka hitam dengan tubuh api penyucian fananya. Petir 5 warna itu digunakan untuk menyerang King Feng Li saat dia mengoperasikan tubuh api penyucian fana. Namun, Lily dari Li King Feng telah menjadi penguasa istana abadi guntur saat ini, mengendalikan petir 5 warna dan petir 9 warna. Oleh karena itu, ketika dia menggunakan tubuh api penyucian fana dan melepaskan naskah jimat neraka, dia tidak akan tertindas oleh petir-petir ini. Petir-petir ini malah meningkatkan kekuatannya. Lily dapat dengan bebas berubah menjadi makhluk abadi, iblis, atau hantu hanya dengan satu gerakan pikirannya. Ia dapat mengoperasikan teknik ortodoks atau teknik dari neraka dengan bebas saat ini. Tian Xingming, Yi Binghan, Nenek Plum Blossom, dan tetua bermata satu semakin ketakutan saat bertarung dengan King Feng Li. Mereka semua adalah master setengah abadi. Namun, mereka tidak dapat mengalahkan Li King Feng bahkan ketika bertarung bersama. Li King Feng bahkan menjadi lebih percaya diri dan lebih kuat selama pertarungan. Lily dari Li Feng mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri di Istana Abadi Guntur. Ia dapat mengisi kembali energi abadinya dengan petir 5 warna dan petir 9 warna. Namun, Tian Xingming, Nenek Plum Blossom, dan yang lainnya berbeda. Mereka kehilangan energi dan kekuatan mereka selama pertarungan. Yang terpenting, Lily memiliki pedang abadi guntur, alat abadi yang telah menghancurkan semua harta dharma mereka. Setelah mematahkan pedang setengah abadi 5 warna milik Tian Xingming, King Feng Li juga mematahkan pedang bunga plum dan cakram abadi embun beku. Nenek Plum Blossom menjerit kesakitan dan meludahkan seteguk darah dengan wajah pucat ketika pedangnya patah. Pikiran dan jiwanya terhubung dengan pedang bunga plum. Ia terluka parah ketika pedang itu patah. Yi Binghan juga terluka dengan darah di mulutnya ketika Frost Immortal dispecah. Lily King Feng tak terhentikan. Ia menembakkan cahaya pedang 9 warna,
dengan energi yang menyelimuti langit bagaikan bima sakti, dan langsung memenggal kepala Nenek Plum Blossom. Nenek Plum Blossom tidak sekuat dan secepat Tian Xingming. Ia tak mampu menghindari serangan itu. Kepalanya melayang tinggi, darah menyembur deras. Energi pedang 9 warna menghancurkan jiwa baru Nenek Plum Blossom saat memenggal kepalanya. Ia mati total tanpa tersisa apapun. Pada saat ini, Nenek Plum Blossom telah meninggal. Tetua Batu Langit telah meninggal. Tian Xingming terluka parah. Tetua Bermata Satu dan Yi Binghan juga kelelahan dan tidak dapat meneruskan pertarungan. Tubuh ratusan guru dan tetua berubah menjadi abu di sekitar mereka. Li Qingfeng melawan mereka semua sendirian dan tidak menunjukkan rasa rendah diri. Tetua Bermata Satu ketakutan. Ia punya firasat buruk bahwa ia akan mati di sini jika terus bertarung. Dia berteriak keras, Tian Xingming, Yi Binghan, kalian berdua urus dia. Aku akan mencari bantuan. Tetua Bermata Satu yang terkenal memilih untuk melarikan diri. Bab 2288. 9 Esoterika dari Dewa Petir. Mengusir. Tetua Bermata Satu melangkah mundur dan berubah menjadi pusaran angin. Ia merobek kehampaan dan ingin melarikan diri. Li Qingfeng menunjukkan ekspresi dingin dan berkata, mau pergi. Tak seorang pun dari kalian bisa lolos hari ini. Li Lili mengulurkan tangan kanannya. Tangan itu berubah menjadi telapak tangan emas berukuran 10 juta kaki, menghancurkan langit dan bumi, meredupkan matahari dan bulan di sepanjang jalannya, dan menangkap Tetua Bermata Satu di kehampaan, melemparkannya ke tanah. King Feng Li agak takut dengan Tetua Bermata Satu ini, karena dia telah mengendalikan cahaya kehancuran. Cahaya dari mata Tetua Bermata Satu tidak kalah kuatnya dengan kemampuan clairvoyance milik Li Qingshan. Oleh karena itu, Li Qingshan memutuskan untuk membunuhnya terlebih dahulu. Lebih baik ia mencari cahaya kehancuran di lubuk jiwanya. Mungkin Li Qingshan bahkan bisa memahaminya. Li Qingfeng mengulurkan tangan kanannya. Tangannya menutupi langit dan menghantam kepala Tetua Bermata Satu. Kemudian, Li Qingfeng mengunci energi spiritual Tetua Bermata Satu dan mulai belajar. Setelah beberapa saat, King Feng Li memahami cahaya kehancuran dari Tetua Bermata Satu. Cahaya itu berasal dari Dewa Kehancuran, yang mampu menghancurkan sebuah planet hanya dengan sekali pandang di era liar alam semesta. Dewa Kehancuran akhirnya mencapai level Raja Abadi, lalu ia memasuki tempat misterius dan tak pernah muncul. King Feng Li segera menyadari perbedaan antara cahaya kehancuran dan kewaskitaan. Mereka memiliki efek yang berlawanan seperti air dan api. Namun, entah bagaimana mereka saling terhubung. Li King Feng memancarkan cahaya keemasan dan cahaya hitam dengan kemampuan clairvoyance-nya. Cahaya keemasan mampu menembus kehampaan, sementara cahaya hitam mampu menghancurkan segalanya. Mata kanannya berwarna emas, dan mata kirinya berwarna hitam. Kedua mata itu berputar mengelilingi satu sama lain seperti pola yin yang dan 8 trigram. Tiba-tiba ia menembakkan kedua cahayanya ke arah saintes bulan cerah dan saintes 3 warna. Dengan suara keras, kedua orang itu diledakkan oleh dua cahaya dari mata King Feng Li, berubah menjadi beberapa bagian. Melihat saintes bulan cerah dan saintes 3 warna meninggal, Tian Xingming sangat terkejut dan ketakutan. Terutama saat King Feng Li melihatnya, dia merasa jantungnya hampir copot dari tenggorokannya. Kewaskitaan emas dan cahaya hitam kehancuran menghasilkan kekuatan yin dan yang setelah menyatu satu sama lain. Kekuatan yin dan yang berasal dari Tai Chi. Tai Chi berasal dari Dao, dan Dao dapat menciptakan segalanya tetapi juga menghancurkan segalanya. Li Qingshan terus menghunus pedang abadi petir. Target berikutnya adalah Yi Binghan. Yi Binghan sangat kuat. Dia menggunakan teknik pembekuan abadi, membentuk es setengah abadi di angkasa, mencoba membekukan Lili. Lili membuka mulutnya dan menghembuskan api bersuhu 30.000 derajat Celcius. Api itu membakar kehampaan dan langsung melelehkan es. Api menempel pada Yi Binghan dan membakar tubuh dan jiwanya setelah beberapa saat. Lili telah menguasai seluruh istana abadi guntur. Para master setengah abadi bahkan tidak bisa melarikan diri tanpa izinnya. Jika mereka ingin melarikan diri melalui kehampaan, Lili akan menghabisi mereka dengan tangannya. Mereka mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri keluar arena abadi jatuh. Namun, mereka datang ke sini sendirian dan bahkan memasuki istana abadi guntur. Kekuasaan mereka dibatasi di wilayah asal Lili. Lili Feng memegang pedang abadi petir, menghembuskan api emas, dan mengendalikan petir 9 warna. Ia tak terhentikan seperti dewa petir yang bereinkarnasi, dan langsung membunuh Nenek Plum Blossom, Tetua Bermata Satu, dan Yi Binghan. Hanya Tian Xingming yang tersisa. Tian Xingming terluka. Ia tampak pucat pasi dengan setetes darah keluar dari mulutnya. Ia hampir tidak memiliki energi abadi yang tersisa dan sama sekali tidak mengancam. Li mengendalikan semua petir 5 warna dan petir 9 warna di istana abadi guntur. Ia menyerap semua energi abadi di udara dan memasukkannya ke dalam pedang abadi guntur.
Hampir tidak ada energi abadi yang tersisa untuk Tian Xingming. Tian Xingming berubah tegas dan berpikir, aku harus pergi dari sini. Aku bukan tandingannya karena dia telah menguasai seluruh istana abadi guntur. Tian Xingming pasti bisa membunuh Lily di planet lain. Tapi itu mustahil di istana abadi guntur. Kekuatannya terbatas di sini. Mengusir. Tian Xingming berubah menjadi anak panah tajam dan masuk ke dalam kehampaan. Ia ingin melarikan diri. King Feng Li menyeringai dan berkata, Tian Xingming, mustahil bagimu untuk melarikan diri melalui kehampaan. Petik 2. Alam abadi guntur, kunci waktu dan hentikan semuanya. Li King Feng berteriak dan melantunkan mantra. Itu adalah mantra dari nyanyian abadi guntur. Li Lili menghembuskan 9 karakter berwarna dari mulutnya. Karakter-karakter itu kuno, mendalam, dan misterius, dengan kekuatan yang tak terukur. Mereka muncul di segala arah dan mengunci segalanya dalam kehampaan. Bagaikan lukisan diam di kehampaan. Tian Xingming baru saja masuk ke dalam kehampaan, tetapi dia terkunci dan tidak dapat bergerak saat ini. Orang bisa dengan jelas melihat teror di mata Tian Xingming dari jauh. Dia tidak menyangka bahwa King Feng Li telah memahami 9 esoterika dari Dewa Petir, yang dapat mengunci waktu. 9 esoterika Dewa Petir sangat terkenal di era liar alam semesta. Ia dapat mengunci segala sesuatu di alam Dewa Petir. Mantra pengunci waktu sangatlah kuat. Tian Xingming akhirnya menyadari bahwa King Feng Li belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Jika saja pada awalnya, King Li mengoperasikan 9 esoterika Dewa Petir, mereka pasti sudah lama mati. Li King Feng menatap Tian Xingming dan berkata, sekarang kau tahu, sangat mudah bagiku untuk membunuhmu di istana abadi guntur. Aku hanya menguji teknik pedang abadi guntur dan api emasku. Jangan terlalu percaya diri. Sekarang kau bisa mati. King Feng Li bergerak maju dan langsung berada di depan Tian Xingming. Roh dalam kekacauan, 5 elemen langit dan bumi, hancurkan. Tian Xingming berteriak dan menggigit lidahnya, memuntahkan seteguk darah esensi. Darah esensi mengandung kekuatan 5 elemen, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Energinya berputar dengan cepat. Tian Xingming berusaha mematahkan kunci waktu dengan mengorbankan tubuhnya. Dia tahu dia hanya bisa keluar dari sini setelah menghancurkan 9 esoterika Dewa Petir. Kalau tidak, dia hanya akan mati. Bab 2289. Setelah Tian Xingming. Detik berikutnya, suara keras bergemuruh melalui istana abadi guntur, dan 5 sinar cahaya jatuh dari langit. Kelima sinar cahaya itu bukan berasal dari Valen Immortal Arena, melainkan dari kedalaman alam semesta. Seluruh 5 planet, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah, direnggut oleh kekuatan misterius Tian Xingming. Kekuatan yang terkumpul merobek kehampaan di atas arena abadi jatuh, melesat cepat ke istana abadi guntur, dan menembus batasan waktu milik King Feng. Sekilas terlihat keterkejutan di mata King Feng, saat dia melihat Tian Xingming telah menembus batasan waktunya, disertai kilatan keterkejutan. Diam-diam, King Feng berpikir, tak heran dia adalah ketua sekte Sein 5 elemen, kekuatan setengah abadi, dan pemimpin sekte suci universal. Jadi, kau telah memecahkan 9 esoterika abadi guntur, tapi apa kau benar-benar berpikir kau bisa lolos hari ini? Seberkas cahaya dingin muncul di mata King Feng, dan ia menebas dengan kuat menggunakan pedang abadi gunturnya. Cahaya 9 warna memancar keluar, dan guntur pun muncul, menyambar seluruh ruang. Seluruh ruang bersinar dengan kilat 9 warna dan guntur 5 warna. Kilatan petir 9 warna dan guntur 5 warna saling terkait, membentuk lautan guntur di hadapan Tian Xingming. Lautan guntur mengalir menembus langit, menembus tanah, dan langsung menghalangi jalan Tian Xingming. Saat itu, Tian Xingming tahu bahwa ia harus melewati lautan guntur ini. Ia akan hidup jika berhasil melewatinya, atau mati jika tidak. Tian Xingming berteriak keras, dan berkata dengan marah, emas, kayu, air, api, tanah, 5 elemen, perisai 5 elemen, bentuk. 5 elemen langit dan bumi dari alam semesta terlihat, dan ia terbang kembali dari kedalaman alam semesta. Ia terbentuk di tubuh Tian Xingming, membentuk baju zira elemen. Zira elemen itu terbuat dari emas, kayu, air, api, dan tanah, serta 5 warna yang berpadu dengan merah, hitam, hijau, biru, dan ungu. Zira itu membentuk aliran energi masif yang melawan petir 5 warna dan 9 warna di langit, dan telah memblokir semua guntur tersebut. Kilatan keterkejutan juga muncul di mata King Feng. Saat ia mendongak untuk melihat ke kedalaman alam semesta, ia menyadari bahwa 5 bintang di kedalaman alam semesta memiliki cahaya 5 warna. Ada 5 elemen dan energi di dalamnya, dan Tian Xingming telah menyerap semuanya. Tidak dapat disangkal, teknik 5 elemen Tian Xingming terlalu kuat, dan mampu menyerap energi dalam planet universal. Istana abadi guntur di dalam arena abadi jatuh berjarak lebih dari 100 juta kilometer dari kedalaman planet,
namun sayangnya semua energi terperinci terperangkap oleh teknik khusus Tian Xingming. Percikan, percikan. Angin sepoi-sepoi mengendalikan lautan guntur ini, dan menghantam tubuh Tian Xingming. Suara gemuruh yang menggelegar terdengar, namun semua itu terhalang oleh baju zirah 5 elemen di tubuhnya, sehingga tidak melukai tubuhnya. Kilatan kegilaan muncul di mata Tian Xingming, kedua telapak tangannya terjulur ke depan dan mencengkeram dengan kuat. Kemudian, ia mencabik kedua sisi dan merobek ruang. Tubuhnya langsung memasuki kehampaan dan mulai berlari. Secercah cahaya dingin muncul di mata King Feng, dan ia berkata, "Kau mau lari? Kau pikir kau bisa? Aku harus membunuhmu hari ini." Kaki kanan King Feng melangkah maju, dan langsung menghancurkan kekosongan yang dimasukinya, dan juga mengikuti ke depan. Setelah Tian Xingming memasuki kehampaan, dia bergerak sangat cepat, dan langsung mengaktifkan teknik 5 elemen, lalu 2 roda api muncul di bawah kakinya. Roda-roda api itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, jauh lebih cepat daripada kecepatan angin. Dengan suara, swoosh, roda-roda itu meninggalkan kekosongan di dalam istana abadi guntur dan memasuki kedalaman alam semesta. Secercah cahaya dingin melintas di mata King Feng, karena ia tahu ia tidak bisa membiarkan Tian Xing lolos. Jika Tian Xingming lolos, maka akan sangat sulit baginya untuk membunuh Tian Xing di masa depan. King Feng berada cukup jauh, saat dia membuka mulutnya dan melepaskan gelombang suara mental, Lion Roar. Raungan singa membentuk singa gelombang suara guntur yang besar, dan kini singa gelombang suara guntur mengumpulkan petir 5 warna dan 9 warna. Petir itu saling bertautan, dan dengan suara, swoosh, melesat maju menuju kedalaman pikiran Tian Xingming. Tian Xingming memucat, ia membuka mulut dan memuntahkan darah. Energi spiritualnya terluka parah, tetapi ia tak berhenti sama sekali, ia terus berlari menuju kedalaman alam semesta. King Feng mengaktifkan sayap bergaya angin, seolah-olah tubuhnya seperti sinar guntur, dan juga terbang ke kedalaman alam semesta. Hari ini, King Feng telah memutuskan bahwa ia harus membunuh Tian Xingming hari ini, dan tidak memberinya kesempatan untuk kembali ke Sekte Sein 5 Elemen. Di dalam alam semesta, ada banyak bintang, dan ada banyak sekali pembudidaya diri di bintang-bintang itu. Beberapa praktisi melihat 2 pasang cahaya yang melesat di alam semesta, dan di depan, Tian Xingming, sementara di belakang, ada sosok tak dikenal. Semua wajah mereka berubah drastis, dengan kilatan keterkejutan di mata mereka. Lihat, Tian Xingming sedang melarikan diri di alam semesta, apa yang terjadi? Tian Xingming adalah Master Sekte Sein 5 Elemen, dan seorang ahli setengah abadi yang terkenal. Dia termasuk di antara 50 ahli teratas di seluruh Sekte Sein Universal, mengapa dia melarikan diri? Apa kau tidak menyadarinya? Manusia itu sedang mengejar Tian Xingming. Banyak sekali para kultivator yang berdiskusi dengan penuh semangat di atas bintang-bintang di alam semesta. Para praktisi kultivasi diri yang hebat ini sebagian besar telah mencapai tingkat kesucian sempurna, sementara beberapa lainnya telah mencapai tingkat kekuatan setengah abadi. Mereka mengaktifkan penglihatan super mereka dan dapat melihat dengan jelas ke dalam alam semesta. Mereka terkejut, karena mereka melihat kejadian itu dengan jelas. Itu karena mereka merasa bahwa King Feng masih sangat muda, baru berusia 20 tahun, tetapi Tian Xingming di hadapan mereka ini telah berlatih selama lebih dari 1.000.000 tahun, dan kekuatannya telah menggemparkan seluruh alam semesta. Tian Xingming jelas merupakan salah satu kekuatan teratas di seluruh Sekte Suci Universal. Di samping Sekte Setengah Abadi, Sekte Suci, dan suku kuno, Sekte Suci 5 Elemen jelas sangat kuat, dan keberadaannya menguasai alam semesta. Namun, sekarang Tian Xingming dikejar oleh seorang anak muda, itu adalah cerita yang gila, bagaimanapun mereka melihatnya. Jika mereka tidak melihatnya sendiri, para praktisi kultivasi diri itu pasti tidak akan mempercayainya. Ada sebuah bintang emas raksasa di hadapan mereka, dan bintang itu menyembunyikan energi emas yang besar. Ada suku-suku batu emas yang tinggal di sana. Mereka dibentuk dengan batu emas, dan bersinar dengan penuh semangat. Seluruh planet memancarkan cahaya keemasan yang terang, dan mengandung energi yang sangat besar, setidaknya setengah dari emas abadi. Tian Xingming kebetulan melewati bintang emas ini, dan secercah kegembiraan muncul di matanya. Ia telah membuang terlalu banyak energi sekarang, dan kebetulan butuh pengisian ulang energi sekarang. Tangan kanan Tian Xingming melambai kuat ke depan, dan berubah menjadi telapak tangan besar yang lebarnya 100.000 kaki. Telapak tangan ini sungguh luar biasa besarnya, karena melepaskan energi yang amat besar ke dalam jagat raya bagaikan kaktus, hingga akhirnya bintang emas itu meledak, dan seluruh energi amat besar itu langsung tersedot ke dalamnya. Pada saat yang sama, seluruh suku emas yang tinggal di bintang emas ikut mati, tubuh mereka meledak dan mati. Semua orang yang berlatih sendiri di sekitar melihat ini, dan wajah mereka berubah drastis karena terkejut. Mereka tak pernah menyangka Tian Xingming akan begitu brutal sekarang, tanpa peduli. Ia tahu ada kehidupan di planet ini, tetapi ia tetap menghancurkan seluruh planet. Bab 2290. Planet menghalangi jalan.
Melihat pemandangan ini dari belakang, King Feng menggelengkan kepalanya. Ia sempat memiliki secercah harapan bagi para praktisi sejati ini, dan berpikir bahwa mereka selalu memikirkan manusia, tetapi tampaknya tidak demikian. Semua orang yang membudidayakan diri sendiri, tak peduli orang benar atau jahat, mereka semua ingin memuaskan keinginannya sendiri. Tak peduli apakah itu jalan yang benar atau jalan yang jahat di alam yang dikembangkan sendiri, keduanya akan berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka. Ada banyak planet di dalam alam semesta, ada yang berkelas rendah, berkelas menengah, berkelas atas, puncak, dan berkelas suci sempurna. Ada banyak kultivator sendiri di dalam planet ini, dan tentu saja tidak hanya kultivator Dao ortodoks, tetapi juga kultivator Dao iblis, Dao jahat, dan Dao hantu. Selain manusia yang mengembangkan diri di planet-planet ini, terdapat suku-suku non-manusia lainnya, dan mereka yang telah berlatih menjadi manusia. Ada suku iblis, binatang buas, emas, kayu, air, api, tanah, gelap, terang, dan suku-suku langka lainnya. Tentu saja, ada yang lemah dan yang kuat di antara suku-suku ini. Suku-suku yang lebih lemah seperti para kultivator suku batu emas di bintang emas, yang langsung dibunuh oleh Tian Xingming, sehingga seluruh suku mereka hancur. Planet dan suku lain di sekitarnya terkejut ketika melihat ini. Saat ini, mereka benar-benar telah melihat sisi asli Tian Xingming. Ia bukan hanya makhluk setengah abadi yang kuat, tetapi juga iblis yang sangat kejam. Jika Tian Xingming benar-benar marah, dia tidak lebih baik dari para setan dan iblis itu. Beberapa suku kayu, air, api, dan tanah merasa kedinginan saat melihat suku emas bintang emas mati. Pada saat ini, mereka sangat berharap bahwa King Feng akan membunuh Tian Xingming. King Feng berteriak dari belakang, "Tian Xingming, kau bilang kau seorang kultivator sejati, tapi kau menghancurkan sebuah suku demi menyelamatkan dirimu sendiri dengan menyerap energi esensial langit dan bumi." Petik 2. Tian Xingming tertawa dingin dan berkata, "Itu bukan suku manusia kami, melainkan suku batu emas, dan mereka terbentuk dari unsur-unsur alam. Lagi pula, mereka iblis, pada dasarnya kami membunuh iblis sebagai sekte yang saleh, sementara kau, King Feng. Bagaimana mungkin kau mengejarku sebagai manusia? Apa kau tidak takut manusia di alam semesta akan bersatu untuk membunuhmu?" King Feng tersenyum dingin, dan berkata, "Tian Xingming, jangan berani-berani menyombongkan diri, kau ingin membunuhku duluan. Kurasa kau harus mati saja." Petik 2. King Feng mengayunkan pedang abadi gunturnya lagi, dan menembakkan cahaya pedang 9 warna. Seluruh kedalaman alam semesta bergetar saat cahaya pedang melintas, dan terisi dengan cahaya, saat menerangi seluruh alam semesta. Semua 100 atau lebih pembudidaya diri planet di sekitarnya melihat ini dengan jelas. Kekuatan besar itu jelas merupakan energi abadi. Itu membuat kedua kakinya gemetar, saat ia jatuh ke tanah, dan terbaring di lantai, dan tidak berani mengangkat kepala. Mereka semua adalah kekuatan suci, dan sama sekali tidak mampu menahan kekuatan abadi yang dilepaskan pedang abadi guntur. Seolah-olah kekuatan setengah abadi seperti Tian Xingming hanya mampu menahan sedikit kekuatan di atas pedang abadi guntur, lalu ia melarikan diri dengan nyawanya. Merasakan cahaya pedang 9 warna di belakangnya, wajah Tian Xingming sedikit berubah, seolah baru saja merasakan sendiri kekuatan dahsyat pedang abadi petir. Ia tahu bahwa ia tak akan mampu menahannya hanya dengan energi fisiknya sendiri. Tangan kanan Tian Xingming langsung melambai, membentuk telapak tangan setinggi 100.000 kaki. Ia meraih dengan kuat, dan langsung meraih planet tingkat Sein yang lebih rendah. Planet ini sangat besar, seukuran beberapa bumi, tetapi tangan bagian bawah Tian Xingming sangat lemah, seperti telur, karena ia dengan mudah menangkapnya dengan tangannya. Tian Xingming meraih planet tingkat rendah ini, dan melemparkannya ke cahaya pedang 9 warna di bawahnya. Semua kultivator di seluruh planet berteriak kesakitan. Mereka tak pernah menyangka Tian Xingming akan begitu hina, mengorbankan nyawa semua kultivator di planet ini untuk menghalangi cahaya pedang 9 warna ini. King Feng juga terkejut, karena dia tidak pernah mengira situasi seperti ini akan terjadi. Meskipun King Feng adalah musuh Tian Xingming, tetapi King Feng tidak ingin membunuh orang-orang tak bersalah yang menyaksikan hal itu. Tanpa ragu sedikit pun, King Feng menyingkirkan pedang abadi gunturnya dan menyerap cahaya pedang 9 warna ke dalam tubuhnya. Energi cahaya pedang 9 warna yang masif merasuki tubuh King Feng, dan ia tak mampu menahannya sekaligus. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Akan tetapi, orang-orang yang mengolah diri sendiri di planet itu telah berhasil bertahan hidup. Semua kultivator di atas planet ini melihat ini, dan mata mereka dipenuhi rasa syukur, saat mereka berlutut di depan King Feng dan berkata, "Terima kasih karena tidak membunuh kami." Mereka telah menyadari bahwa kekuatan King Feng sangat kuat, bahkan dibandingkan dengan Tian Xingming, dia masih cukup kuat, kalau tidak, dia tidak akan mengejar Tian Xingming seperti anjing. Jika King Feng tidak melakukannya, maka planet tingkat rendah ini akan meledak dan hancur berkeping-keping, karena 10.000 kultivator di atas planet ini akan mati semua.
King Feng melambaikan tangannya, dan tidak peduli dengan rasa terima kasih para kekuatan suci planet itu. Tubuh King Feng berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menerangi seluruh alam semesta, dan guntur pun menggelegar. Tubuhnya seakan berubah menjadi dewa petir, saat dia mengendalikan petir di langit dan bumi, dia melesat bagai sinar petir, bersinar di langit dan bumi, saat dia menyerbu ke arah Tian Xingming. Tian Xingming di hadapannya sedikit mengernyit, matanya berputar-putar tanpa henti. Dahulu, Tian Xingming mengira planet tingkat suci dapat menghalangi langkah King Feng dan memberinya waktu, tetapi siapa sangka bahwa King Feng lebih suka melukai dirinya sendiri daripada menyakiti para kultivator di planet itu. Saat Tian Xingming menghormati King Feng, hatinya dipenuhi amarah. Di mata para kultivator planet tingkat suci itu, King Feng telah menjadi seorang penyelamat, tetapi Tian Xingming menjadi iblis dari sekte setan. Namun, Tian Xingming akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Tian Xingming melambaikan kedua telapak tangannya lagi dan meraih ke depan. Kali ini, Tian Xingming langsung mencengkeram dua planet tingkat suci, dan menghantam keras ke arah King Feng di belakangnya. Itu karena Tian Xingming menyadari bahwa planet-planet suci ini dapat menghalanginya. Ia ingin memberi dirinya lebih banyak waktu, dan menggunakannya untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Begitu Tian Xingming kembali ke Sekte Santo Lima Elemen, dia akan tetap hidup, karena masih ada Patriark Senior di Sekte Santo Lima Elemen. Kekuatan Patriark Sekte Sein Lima Elemen jauh lebih kuat daripada Tian Xingming, seakan-akan dia adalah fosil hidup, dan tidak lebih kuat dari Dewa Darah. Patriark Sekte Sein Lima Elemen telah bertarung melawan Blood Immortal di era kehancuran alam semesta. Ide Tian Xingming bagus, tetapi King Feng pasti tidak akan membiarkannya lari. King Feng melihat dua planet tingkat suci terbang ke arahnya, melepaskan energi abadi, dan kabut abadi mengepul, saat dao besar memenuhi ruang angkasa. Angin sepoi-sepoi melepaskan kekuatan guntur, dan tangan kanannya meraih ke depan. Ia merobek kehampaan, tubuhnya langsung memasuki kehampaan, dan menghindari dua planet suci. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.